Kobaran api menghanguskan puluhan kios, lapak, dan rumah warga yang berada di Pasar Para atau Pasar Baru Sentani, Kabupaten Jayapura, Jumat sore. Angin kencang dan bahan bangunan yang sebagian besar terbuat dari kayu membuat api dengan cepat menjalar dan menghanguskan puluhan bangunan. Lambatnya petugas pemadam kebakaran yang datang ke lokasi juga membuat api cepat meluas di dalam pasar tersebut. Masyarakat yang dibantu oleh TNI dan kepolisian ikut membantu memadamkan api secara manual. Diduga api berasal dari pembakaran sampah yang kemudian menjalar dan membakar salah satu pakaian yang sedang digantung. Lalu dengan sekejap, api meluas menyambar bangunan. Lihat awal-awal itu api dari samping sini nih, dari belakang gereja. Langsung nempel di pakaian, langsung tinggi. Dari sampah ya? Bukan sampah. Yang pasti di situ dari sampah. Dari sampah ya? Karena anginnya kencang, lalu langsung masuk di pasar. Sebanyak 3 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi kebakaran. Hingga saat ini, petugas pemadam dan TNI masih mendata kerusakan akibat kebakaran. Selamat sore pemirsa, kita berjumpa di iNewsroom, ruang memperdalam informasi yang aktual dan komprehensif. Saya Wilson Purba. Pemirsa, diduga tidak bisa berenang, 2 remaja putri di Kota Padang, Sumatera Barat tewas akibat tenggelam di lokasi wisata air terjun Timbalun, Kota Padang. Korban ditemukan meninggal dunia usai terjun dari ketinggian 10 meter ke sungai. Remaja putri berusia 14 tahun berinisial Y dan S ditemukan oleh warga dalam kondisi sudah tidak bernyawa di lokasi wisata air terjun Timbalut di Kelurahan Bungus Timur, Kecamatan Bungus, Teluk Kabung, Kota Padang. Sejumlah warga bersama anggota Tagana dan polisi yang berada di lokasi berusaha memberikan bantuan CPR kepada salah satu korban, namun tidak membuahkan hasil karena korban sudah tidak terselamatkan. Kedua korban sebelumnya diketahui pergi berwisata bersama 2 orang rekannya dan mandi di lokasi wisata air terjun Timbalun. Namun korban Y yang tidak bisa berenang melompat dari ketinggian 10 meter dan terjun ke sungai hingga akhirnya tenggelam. Sementara rekannya S yang berusaha menolong justru ikut tenggelam bersama korban. Atas nama inisial S dan Y sama-sama tidak berenang, sama-sama tenggelam di tempat pemandian di Timbalun. Kemudian informasi tersebut diberikan oleh rekannya yang bernama inisial F dan inisial M kepada masyarakat sekitar untuk meminta pertolongan. Namun setelah didatangi oleh warga, terhadap inisial Y dan inisial S tidak bisa diselamatkan. Selanjutnya kedua jenazah korban dievakuasi dari sungai dan dibawa ke Puskesmas Bungus yang kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Sumbar untuk diserahkan kepada pihak keluarga. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Teka-teki sosok wanita korban mutilasi di Bekasi, Jawa Barat akhirnya terungkap. Korban sempat dilaporkan hilang oleh keluarganya tahun 2019. Motif asmara diduga dibalik kematian korban. Sosok wanita korban mutilasi yang ditemukan di sebuah rumah kontrakan di Kampung Buaran, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi akhirnya terungkap. Polda Metro Jaya memastikan korban mutilasi bernama Angela Hindriati Wahyuningsih. Korban berusia 54 tahun sempat dilaporkan hilang oleh keluarganya tahun 2019. Tak disangka korban tewas di tangan teman dekatnya, M. Eki Listianto. Pelaku mengaku membunuh korban saat keduanya bertengkar pada November 2021 lalu. 2 pekan setelah dibunuh, pelaku memutilasi tubuh korban dan jasadnya dimasukkan ke dalam 2 kontainer plastik. Diduga kematian korban karena asmara. Jadi memang sementara dari pengakuan tersangka ini motifnya ya terkait dengan asmara ya. Menurut pengakuannya bahwa pada bulan November ini yang bersangkutan sempat cekcok dengan korban karena terkait dengan hubungan antara tersangka dan korban. Polisi masih menggali keterangan pelaku terkait pembunuhan dan mutilasi terhadap Angela Hindriati Wahyuningsih. Penyidik melibatkan tim dari psikologi forensik dan psikiater untuk memeriksa perilaku serta kondisi kejiwaan tersangka.
Banjir terjadi di sejumlah wilayah di Kota Semarang, Jawa Tengah hingga membuat aktivitas warga di sejumlah lokasi lumpuh. Selain membuat aktivitas warga lumpuh, banjir juga menelan 3 korban jiwa. Intensitas hujan yang tinggi di Kota Semarang, Jawa Tengah sepekan terakhir mengakibatkan banjir di sejumlah wilayah. Tingginya intensitas hujan bahkan membuat tebing setinggi 25 meter di sebuah perumahan di Kelurahan Pudak Payung, Kota Semarang mengalami longsor. Akibatnya 1 orang meninggal dunia. Korban tewas akibat tertimbun material tanah usai tebing perumahan setinggi 25 meter longsor dan menimpa rumah korban. Tanah longsor yang ada di Pudak Payung ini, dan berkat bantuan daripada warga dan seluruh dari relawan yang ada di Pudak Payung ini, evakuasi bisa berjalan dengan lancar. Ya, hampir memakan waktu 3 jam. Kita juga menyadari karena tidak hanya di sini aja, karena hampir di Pudak Payung ada beberapa di Tembalang dan mungkin di daerah Semarang bawah. Selain menyebabkan longsor di Pudak Payung, banjir juga melanda perumahan Dinar Mas Meteseh Tembalang. Banjir di sejumlah titik pun mengakibatkan 3 orang meninggal dunia dan 147 orang warga diungsikan ke asrama Diklat Semarang. Meski demikian, masih ada sebagian warga yang memilih bertahan. Di sana mau bersih-bersih beres-beres dulu. Oh gitu. Karena banyak yang harus dibetulkan untuk besok lagi. Oh gitu. Di sini dengan keluarga. Keluarga. Oh. Terus rumahnya tadi seberapa Pak tingginya? Rumahnya tingginya segede. Ya alhamdulillah malam ini sudah semua terevakuasi. Kami pindahkan ke asrama Diklat pemilik pemerintah Kota Semarang di sebelah Rumah Sakit Ketileng. Jadi di sana di sini yang terkena dampak adalah 37 KK dan 1 RW. Jadi memang wilayah di bawah ini kan 1 RW ada sekitar 147 jiwa. Banjir di sejumlah titik di Jawa Tengah baru mulai surut pada Jumat malam dengan menyisakan genangan air 20 hingga 30 cm. Hingga Jumat malam tercatat 3 orang meninggal akibat banjir. Dari Semarang, Jawa Tengah, tim iNews melaporkan. Kami ajak Anda langsung menuju ke lokasi terdampak banjir bersama rekan kami Kristadi. Selamat sore Kristadi, saat ini seperti apa kondisi banjir di sana? Ya, Wilson dan pemirsa, bisa saya laporkan bahwa saat ini saya berada di perumahan P4A, Kelurahan Pudak Payung, Kecamatan Banyumanik, Semarang. Di mana di belakang saya ini adalah rumah korban almarhum Agung Ariwibowo yang pada Jumat sore kemarin terjadi longsor di tebing atas ketinggian 25 meter dengan lebar 10 meter menimpa bagian belakang rumah, di mana pada bagian belakang itu terdapat kamar tidur korban, sehingga pada waktu itu korban tidak bisa menghindar dan tertimbun. Demikian Wilson. Selain korban meninggal, adakah juga korban yang terluka akibat banjir dan longsor di tempat Anda melaporkan sekarang? Untuk yang saya laporkan sekarang, hanya almarhum Agung Ariwibowo, korban tanah longsor, di mana kejadian itu bermula dari adanya hujan lebat pada pukul 2.30 Jumat siang. Selama 3 jam, itu tebing yang tepat berada di belakang teruntuh hingga korban tidak bisa menghindar. Demikian. Baik, saat ini apakah ada di sana warga yang mengungsi karena takut adanya longsor susulan? Memang saat ini warga sekitar bahu-membahu membersihkan material longsor yang masih tersisa di dalam rumah korban. Adapun beberapa warga dengan menggunakan alat seadanya dan dibantu dengan tangki penyiraman untuk membersihkan sisa-sisa lumpur yang masih ada di dalam rumah. Wilson. Baik, lantas saat ini apa yang dilakukan pemerintah daerah di sana? Apakah ada upaya relokasi agar hal ini tidak terulang kembali atau seperti apa, Kristadi? Ya, untuk korban banjir memang rencananya
yang ada di Kelurahan Meteseh itu sekitar 44 rumah akan direlokasi. Namun demikian untuk kapan menunggu adanya kesepakatan bersama warga dan pemerintah Kota Semarang. Demikian, Luis. Saat ini selain di tempat Anda melaporkan ada 1 yang meninggal, tapi di wilayah lain juga ada 2 lagi yang meninggal di kawasan Jawa Tengah. Sudah adakah tanggapan dari Gubernur Jawa Tengah mengenai hal ini, Kristadi? Ya, memang sejak lama daerah resapan di Kelurahan Meteseh tersebut memang rawan terjadi banjir. Karena di sekitar perumahan itu merupakan dataran rendah dan cekungan dari sungai Pengkol. Jika ada hujan lebat, itu pasti akan terjadi banjir. Seperti kemarin dengan intensitas curah hujan di Kota Semarang cukup tinggi, ditambah dari limpasan air dari Ungaran, air tidak bisa terbendung dan langsung masuk ke pemukiman warga. Baik, terima kasih Kristadi atas laporan Anda. Kita harapkan di sana tidak terjadi lagi hujan lebat sehingga tidak menimbulkan korban lain. Terima kasih, selamat bertugas kembali. Pemirsa, 1 pekan hilang, bocah 4 tahun di Cilegon belum juga ditemukan. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda, tetap bersama kami.